Tikus mengambil kesempatan ini untuk kepentingan politik pribadinya. Jangan sampai manuver-manuver mereka yang menyesatkan itu memperbudak pikiran kalian, terutama generasi muda, katanya lewat keterangan tertulis seperti diberitakan Republika. Menurutnya, jika terorisme merupakan pohon, maka akarnya adalah radikalisme. Adapun radikalisme yang dikembangkan oleh ABB dinilai telah didukung oleh HRS. Ia mengutip kata Kiai Haji Mustofa Bisri, "Berhentilah mempertuhankan dirimu sendiri dengan mengadili orang lain sebagai berbuat ma'ruf atau munkar. Berhentilah membenci, menyakiti, atau menghukum orang lain. Kalian dan tak seorang pun dari kita pernah mendapat mandat dari Allah, tidak juga dari hukum negara atau mandat dari rakyat Indonesia. Kalian hanya terjebak oleh para politikus yang menyalahgunakan keimananmu," kata Hendro Priyono. Masyarakat pun diimbaunya untuk tidak mendengarkan ceramah atau dakwah yang menghasut dan menyebarkan berita bohong. Menurutnya, mereka hanya berteriak membakar hati, seolah-olah membela pemimpin dan membela agama. Sejatinya mereka hanya mau menunggangi kamu untuk keperluan politiknya atau nafsu pribadinya, katanya. Sudah, cukup sampai di sini. Saya merasa, ini hanya dugaan saya, ini ditujukan atau sebuah kritikan kepada beberapa orang. Salah satunya adalah mereka yang ingin menjamin agar Rizik tidak ditahan. Kalian pasti tahu siapa-siapa saja orang tersebut. Mereka yang ingin menjamin, tentu saja karena punya hubungan baik dengan Rizik. Lihat saja jejak digital mereka. Tidak kurang tidak lebih. Tidak percaya orang tersebut? Coba tanyakan ke dia. Kalau dulu Ahok ditahan, apakah punya pemikiran sama untuk menjadi penjamin? Mereka pasti bakal diam 1000 bahasa. Jadi rasanya sulit percaya kalau netral. Netral ke kelompok sendiri atau yang sejalan, mungkin benar. Soal manuver politisi yang memanfaatkan kasus Rizik ini, saya tidak bisa tidak setuju. Sebuah isu, tetap ada yang bakal menggoreng atau bahkan memperkeruh situasi. Sudah ada banyak contohnya, entah itu mau sok eksis, atau ingin dianggap pahlawan kesiangan, atau ingin bikin kisruh, atau mau cari simpati. Mereka ini adalah orang-orang yang munafik. Mereka pada dasarnya tidak senang dengan pemerintahan saat ini, sehingga rela bikin ribut negara ini dengan merapat ke sosok-sosok yang bahkan sangat kontroversial sekalipun. Sudah jelas Rizik ini bikin ulah, ceramahnya mengerikan, arogannya luar biasa parah. Berani menantang aparat, wajar kalau ditindak. Orang macam apa yang berani membuat opini menyesatkan? Kalau pengikutnya, masih bisa dimaklumi. Tapi ada politisi yang cari muka dengan mulut sampahnya. Memperkeruh situasi dengan statement busuknya. Soal imbauan kepada masyarakat untuk tidak mendengarkan ceramah atau dakwah yang menghasut dan menyebarkan berita bohong, saya juga setuju. Sejatinya mereka hanya mau menunggangi kamu untuk keperluan politiknya atau nafsu pribadinya. Kalimat ini cukup dalam dan mengena. Kita pasti sudah tahu siapa yang dimaksud. Orang yang entah datang dari mana, terus ganti pakaian, jadilah ustaz atau mendadak disebut ulama atau pemuka agama. Ilmu yang setengah-setengah, tapi sudah bisa ceramah, provokatif pula. Bukan banyak ceramah soal agama, tapi malah menyerempet ke politik, caci maki pemerintah, kosakata bahasanya luar biasa indah. Ada ancaman mengerikan, pakai kata-kata kasar ala preman sampah. Ini entah mau ajarin agama atau ajarin orang jadi preman? Pemuka agama mana yang bisa-bisa bikin provokasi dan ancaman mengerikan seperti itu? Bunuh, penggal, revolusi, perang del. Orang-orang seperti ini bukan mengajarkan agama, tapi bikin manuver politis dengan menggunakan agama untuk memperdayai orang yang mudah dihasut. Namanya aja politis, pasti ada orang besar di balik itu semua. Agama diobral dengan seenaknya, ulama dirusak citranya oleh kelompok ini. Tuhan pun sampai diseret demi kepentingan kelompok mereka. Surga pun dibikin seolah tidak ada harganya. Benar-benar kacau kelompok ini. Makanya tidak sedikit masyarakat yang mau-maunya dipengaruhi oleh politikus yang menggunakan agama demi kepentingan pribadinya. Menggandeng orang yang dianggap ulama atau ustaz supaya lebih meyakinkan.
Diiming-imingi janji surga, langsung percaya mentah-mentah. Lucu, ramai muncul spanduk rela bersimbah darah untuk kepulangan Habib Rizik. Isu kepulangan Rizik seolah jadi bahan perbincangan, mirip drama atau sinetron yang ratingnya tinggi. Banyak yang penasaran, apakah Rizik akan benar-benar pulang atau seperti yang sudah-sudah. Kalau tidak salah, dulu sudah 6 kali disebut akan pulang, tapi selalu batal entah alasan apa. Selain itu, banyak yang percaya kali ini Rizik akan segera pulang. Dan baru-baru ini ramai muncul spanduk yang bertuliskan rela bersimbah darah untuk kepulangan Habib Rizik tersebar di beberapa titik. Asli, lucu banget isi spanduknya. Rela bersimbah darah? Yakin, kalau beneran rela, rasanya ini adalah fanatisme yang sudah kacau. Fans yang membabi buta. Bayangkan aja, junjungannya aja lebih memilih lari ke luar negeri untuk mengelak dari kasus hukumnya, ketimbang menghadapi dengan Gen Leman. Masa pendukungnya begitu konyol mau membela junjungannya yang tidak bernyali itu? Rela bersimbah darah itu adalah salah satu bentuk keberanian yang levelnya sangat tinggi. Ibaratnya, tidak peduli meski nyawa taruhannya. Biasanya para pahlawan pejuang kemerdekaan yang berani bersikap seperti itu. Merdeka atau mati. Tapi kalau mereka yang mengatakan ini, aneh aja sih. Ini hanya semacam semangat yang terlalu overdosis. Ibarat orang yang terpancing emosi sesaat hingga buta logika. Sekretaris Umum FPI Munarman, spanduk itu bukan dari FPI dan tak ada perintah untuk melakukan pemasangan. Menurut dia, juga tak ada larangan terhadap anggota Laskar atau pendukung Rizik untuk memasang spanduk tersebut. Semuanya mengalir saja, dan merupakan aspirasi masyarakat. Tak usah pakai kata rela bersimbah darah. Entah kenapa rasanya geli aja bacanya. Coba pikirkan, jangankan bersimbah darah, dicinduk dan ditindak tegas aja langsung mewek dan teriak kriminalisasi ulama atau rezim otoriter yang suka memberangus kebebasan berpendapat. Atau biasanya menyesal dan minta maaf pakai materai. Jujur, mereka ini sangat piawai dalam menyembunyikan kadar nyali mereka yang sesungguhnya. Nyali yang tidak seberapa, tapi dengan pede menunjukkan kalau mereka ini berani, garang, galak, seolah berani menantang maut dan masalah. Nyatanya, kalian pasti sudah tahu sendiri. Ujung-ujungnya teriak dizalimi dan menuntut keadilan. Entah apa tujuan sebenarnya pemasangan spanduk tersebut. Mungkin saja ini adalah upaya agar isu ini terus digoreng atau dipanaskan. Atau bisa jadi supaya pendukung Rizik makin semangat dan percaya. Atau mungkin, bahas kasarnya, mungkin biar bisa dibohongi lebih lama lagi. Rasanya sudah jelas kalau Rizik tidak akan pulang dalam waktu dekat. Dubes RI sudah mengatakan itu. Jadi pernyataan dan isu kepulangan Rizik bisa jadi atau memang pasti adalah drama lanjutan biar situasi politik tetap heboh. Nasib Rizik sekarang tergantung dari pengumuman resmi pihak Kerajaan Arab Saudi. Dan kalaupun pasti pulang, pasti akan ada tanggal pastinya. Kenyataannya, tanggal kepulangannya saja masih belum jelas. Cuma kata mereka secepatnya awal November. Kalau secepatnya, tapi masih belum kasih tahu tanggalnya, berarti kalian bisa simpulkan sendiri. Atau bisa jadi, tanggal belum pasti karena pulangnya pakai pesawat jet pribadi milik konglomerat entah siapa. Jadi, mau pulang tinggal pulang aja, tak perlu beli tiket lagi. Tapi apakah kalian percaya? Dulu juga ada drama ini, Rizik pulang dipinjamkan pesawat jet pribadi. Nyatanya, hehehe, lucu deh pokoknya. Kalau diingat-ingat lagi, rasanya mau ketawa tapi takut dosa. Lagi pula, masih ada sejumlah kasus masih menghadang dan mengurungkan niat Rizik pulang ke Indonesia. Pulang dan kemudian diamankan, rasanya gimana gitu? Alangkah lebih baik tidak usah pulang dulu, mumpung pemerintahan saat ini sangat kuat. Tunggu saja deh sampai tahun 2024, lihat hasil Pilpres, tunggu siapa jadi presiden baru berikutnya. Kalau presidennya adalah tokoh yang mereka dukung, kepulangannya bakal sangat aman. Bisa pulang dengan elegan dan disambut dengan meriah dan gegap gempita. Jadi ingat dengan sebuah meme lucu,
Kalau ada pria yang mengatakan lautan api pun akan diseberangi demi pujaan hati, jangan percaya, minum kopi panas aja masih ditiup. Atau satu lagi, seorang pria berkata, adekku sayang, demi kamu, aku rela mendaki gunung Himalaya, menyeberangi 7 samudera, menembus badai, menantang topan, menghadapi gempa, one on one dengan beruang dan harimau pun saya tidak takut, demi bertemu denganmu. Wanita ini lalu bertanya, terus kenapa kamu gak datang kemarin? Pria ini menjawab, gerimis dek.